Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Balik lagi ke segmen gebrakan lokal. Salah satu segmen yang selalu gue tunggu-tunggu karena fun banget untuk bikin video dengan konsep seperti ini. Dimana kita udah nyiapin berapa banyak nih? Ini ada kurang lebih 10 item brand lokal yang menurut gue patut banget untuk diikuti secara perkembangannya. By the way, sebelum kita bahas itemnya satu persatu, gue pengen say thank you juga buat kalian yang selalu support channel Naksir Sneakers. Dimana konten-konten kayak gini tuh banyak banget yang nonton, dan gue bener-bener appreciate banget buat kalian selalu support dan nonton channel Naksir Sneakers ini. So, without further ado, langsung aja guys, check it out. Yang pertama ada sepatu Kanki Kinetic, dimana ini jadi sepatu basket terbaru dari Kanki. Ini kalau nggak salah tuh jadi artikel ketiga dari Kanki, dan menurut gue jadi salah satu sepatu basket brand lokal yang rilisannya itu all out banget. Yang pertama, mereka berkolaborasi bareng sama IBL, ada di bagian tang sepatu ini juga, dan Kanki sendiri juga melakukan signing terhadap beberapa pemain basket lokal yang bikin sepatu ini jadi berasa makin spesial secara peluncurannya. Secara desain menurut gue ini juga jadi salah satu sepatu brand lokal yang kelihatan stand out. Tooling yang digunakan juga udah dibilang nge-build sendiri, jadi mantep banget secara eksekusi desain yang ditawarkan. Terlepas satu hal yang menurut gue perlu banget untuk di take note waktu pertama kali gue pakai sepatu ini, ada dari city sizingnya yang menurut gue ini fitnya snug sih sebenarnya. Gue saranin either kalian bisa upsize satu, atau kalau kalian suka sama fit yang snug banget, baru kalian bisa pakai true to size di sepatu ini. Dan buat kalian yang penasaran sama detail review dari sepatu ini, kalian bisa tungguin aja khusus di membership channel gue guys. Selanjutnya ada Starstruck X Aldi Shoes, dan ini tuh sepatu yang digembar-gemborin sama Aldi Taher mungkin beberapa bulan belakangan inilah ya. Secara emang lagi naik banget Aldi Taher gara-gara burgernya, sampai-sampai dia akhirnya sekarang bikin rilisan sepatu sendiri. Nih guys, menurut gua kalau ngomongin secara looksnya, ini tuh vintage klasik, cakep banget, dan salah satu yang menurut gua cukup menonjol ya sepatu ini. Leathernya asli top notch leathernya. Untuk sepatu dengan harga 600 ribuan dapat leather dengan kualitas kayak gini tuh menurut gue sih gokil banget. Terlepas emang kalau kita ngelihat dari sisi logo yang ditawarkan, ini logo bintangnya tuh lumayan bikin keinget sama sepatu Golden Goose yang baru aja masuk di Indonesia. Yang gue demen model sepatu kayak gini tuh bisa banget dipakai buat daily, mau kegiatan kayak nonton konser, ke kampus. Terus kalau misalnya mau dipakai buat ke mall, itu sih masuk banget dan gampang gitu dimatchingin sama outfit-outfit yang sering dipakai. Selanjutnya ada kolaborasi antara Brodo sama Nah Project, dan kolaborasi ini tuh jadi awalan kembalinya Nah Project lagi di persnikeran lokal Indonesia. Nih guys, packagingnya kayak gini, kita bakal coba buka sepatunya, dan nih looksnya kayak gini guys. Bisa dibilang ini tuh jadi salah satu sepatu yang kalau kita ngomongin secara desain, secara eksekusi, kayaknya proses pembuatannya tuh berasa kompleks gitu. Perpaduan material uppernya banyak, ada implementasi mesh, ada synthetic suede-nya, terus ada bagian yang see-through kayak di bagian samping nih, dan ada beberapa penggunaan material tali-tali gini yang di bagian atasnya bikin sepatu ini kelihatan stand out secara keseluruhan. Gue demen sih, paling nggak di tahun 2026 ini ada brand yang akhirnya ngerilis sepatu mesh runner dengan eksekusi yang terbilang out of the box. Selanjutnya ada sepatu formal dari Mario Minardi, namanya Casareo. Dan kebutuhan untuk pakai sepatu formal sekarang ini tuh ada banget sih guys. Buat kondangan lah, kadang mau ketemu siapa gitu, looksnya harus lebih rapi. Ya sepatu-sepatu kayak gini ya nyatanya dulu yang gue bisa dibilang jarang banget pakai, sekarang ya ada gitu kebutuhannya untuk pakai sepatu modelan kayak gini. Dan menurut gue cowok tuh paling nggak harus punya satu lah modelan sepatu-sepatu kayak gini, karena kita nggak pernah tahu gitu, kadang-kadang harus dihadapin sama situasi-situasi yang kayak gimana. Dan brand yang satu ini, Mario Minardi, akhirnya jadi salah satu pilihan gue untuk nyobain sepatu formal. Dan ternyata waktu pertama kali gue nyobain sepatu ini,
Itu tuh memecahkan stigma kalau emang sepatu formal yang dulunya katanya nggak nyaman, itu bisa loh dibikin nyaman, dibikin pas gitu, fittingannya enak di kaki, feel-nya juga secara sculptingnya pas, dan leather yang dipakai di sepatu ini juga menurut gue sih cakep banget, looks-nya rapi, clean, nggak yang macem-macem gitu. Tapi yang paling penting secara waktu dipakainya itu di kaki nyaman banget. Secara kempukan menurut gue sih mungkin ya nggak bisa dibandingin lah ya pasti kalau ngomongin sama sepatu olahraga. Tapi menurut gue secara cushioning sepatu ini juga cukup diperhatikan dan ada feedback yang ditawarkan juga sewaktu dipakai. Next ada juga sepatu basket terbaru dari Baller Pro BB Street Locks, dimana ini jadi sepatu basket yang dijual dengan harga terjangkau. 479.000 aja kalian bisa ngedapetin sepatu dengan look seperti ini, dan yang cukup menarik ini tuh jadi salah satu sepatu basket pertama dari Baller Pro yang menggunakan strap di bagian uppernya untuk lockdown yang lebih optimal. Terlepas ada beberapa fitur containment ataupun support yang bisa dibikin lebih mantep lagi, tapi sepatu ini juga udah menawarkan traction yang terbilang cukup tebal, bisa dipakai tempur di lapangan basket outdoor, dan secara keseluruhan sepatu ini menurut gue bakal cocok buat kalian para pemain basket casual yang mencari sepatu tempur buat dipakai di lapangan outdoor ataupun buat dipakai latihan-latihan ringan. Next ada juga tas dari Calibre Strop yang menurut gue punya desain yang futuristik dan juga ada kesan techwear-nya. Yang menarik ini tuh bisa dijadiin ransel, bisa dijadiin tote bag juga, bisa dibawa kayak gini guys. Dan yang gue demen tuh Calibre ya, kalau ngerilis produk tuh detail-detailnya cukup diperhatikan guys. Jadi secara material ini juga bisa dibilang cukup beragam. Ada kayak tekstur-teksturnya di area depan sini, terus ada penggunaan material ripstopnya, dan gue demen sama detail-detail kecil yang sangat-sangat diperhatikan lah ya. Ini di sini kayak ada aksesorisnya gitu, ada pouchnya, terus ada kayak pengait-pengaitnya gini yang menurut gue kelihatan urban, futuristik banget. Dan ini tuh unik gitu loh guys bukaannya nih. Ini gue tunjukin bukaannya tuh kayak gini. Tinggal di slide aja di bagian atasnya pakai pengait. Nah, terus ini bukaannya tuh lihat nih, gede banget guys asli. Nih, segede ini loh. Ini kalau mau dipakai abis olahraga kayaknya banyak banget bisa masuk ke sini. Kalau gue yang basket pun kayaknya bola juga bisa masuk di sini gitu loh guys. Dan yang paling penting di sini juga kompartemennya banyak. Jadi ada kayak laptop, terus ada beberapa kompartemen-kompartemen lain. Mantep lah intinya. Ini bisa muat banyak banget, dan buat yang mungkin demen olahraga atau mungkin buat yang memang cari tas untuk kegiatan-kegiatan misalnya ke kampus, ini muatannya banyak banget dan menurut gue jadi salah satu item yang sangat-sangat versatile nih. Next juga ada dua rilisan sepatu terbaru dari Patrobas. Yang pertama ini ada seri Scholar. Yang ini tuh jadi sepatu edisi back to school-nya Patrobas nih guys. Sepatu hitam putih gini harganya 200 ribuan aja. Buat kalian nyari sepatu minimalis, simple nggak aneh-aneh buat sekolah, ini bisa jadi salah satu opsi. Dan sepatu ini juga udah dilengkapi dengan Patrofoam Tech di bagian insole-nya yang pastinya dapat memberikan kenyamanan ekstra waktu menggunakan sepatu ini. Selain itu Patrobas juga ngerilis versi Loafers dari sepatu nomadnya mereka guys. Nih, looks-nya kayak gini, looks atasnya kayak gini. Dan menurut gue sih akhir-akhir ini Patrobas pergerakannya jadi lebih cepat lah ya guys dibandingkan biasanya semenjak ngerilis sepatu dengan tipe mesh runner-nya mereka. Sekarang udah ada versi Loafers-nya aja nih. And last but not least ada dua sepatu dari Kompas. Tapi mohon maaf aja nih, boxnya cuma ada satu di sini karena satunya masih dipinjam sama Mas Norif ya. Dia pengen review sepatu Kompas yang berkolaborasi bareng sama Ryu. Tapi ntar gue tetap bakal bahas. Dan yang ada di sini di tangan gue, ini ada sepatu Kompas Velocity Mule. Salah satu sepatu Kompas yang jujur aja gue seneng banget sih asli. Sepatu ini sekarang sering gitu gue pakai karena modelnya tuh rapi tapi tetap kelihatan kesan sneakersnya, terutama di bagian outsole-nya nih kan pakai outsole modelan Velocity ya, tapi atasannya, eksekusinya, dan keseluruhan desain yang ada di sepatu ini menurut gue sih cakep banget sih asli. Materialnya pakai full suede dan yang enak juga ya karena modelan mule gini tuh kayak satset banget gitu, tinggal selop dan langsung udah siap tempur gitu guys. Dan next juga ada sepatu Kompas yang berkolaborasi bareng sama Ryu, dimana menurut gue ini jadi kolaborasi dua brand lokal
yang cakep banget di awal tahun 2026 ini. Menurut gue sepatu Kompas X Riot ini jadi salah satu sepatu lokal yang punya paket komplit lah ya. Desainnya unik, gue demen banget sama konsep unfinished dan juga layering material yang ada di bagian uppernya. Dan terlepas secara kenyamanan itu selayaknya sepatu ceper pada umumnya, tapi buat gue sepatu itu tuh kelihatan garang aja gitu kalau misalnya pengen dipakai buat harian. And that's about it guys, 10 gebrakan lokal tahun 2026 edisi kali ini. Menurut gua item-item yang ada di sini sih menarik-menarik banget untuk dibahas dan memajukan brand lokal Indonesia pastinya guys. Gua penasaran mana dari item-item yang ada di sini yang menurut kalian paling menarik. Kalian bisa tulis aja di kolom komentar bagian bawah. Dan thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu lokal yang cocok buat kalian. Dan thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. Semoga video kali ini bisa membantu kalian dalam menemukan item-item brand lokal yang cocok buat kalian. Alright, thank you so much guys. Peace.